belajar terbang. Kalau belajar terbang, emang manusia punya sayap? Punya. Baca Quran surat Al-Imran ayat 49. Manusia itu punya sayap, bisa menembus sempadan langit dan bumi. Kalau burung cuma bisa terbang dari pohon ke pohon. Manusia punya sayap. Nah, tadi pagi ada Bagus yang baru di BMK beberapa minggu yang lalu. Kemudian dia sedang merasakan, sekarang ini ayah guru, katanya saya seperti sedang masuk ke kepompong. Keren. Tapi saya bilang sama dia, jangan kelamaan di kepompong. Nanti keasikan sendiri di kepompong. Karena tugasmu bukan sampai di kepompong. Makanya saya bilang, dulu sebelum kamu tahu jati dirimu, hidupmu seperti apa? Seperti ulat, menjijikan, merangkak. Begitu ingin mengubah diri, oh ternyata saya selama ini begini-begini aja ya. Udah, saya melakukan transformasi diri. Masuk ke dalam kepompong, kemudian keluar. Jadilah kupu-kupu yang indah. Asalnya merangkak jadi terbang. Asalnya dijauhi orang, sekarang anak kecil pun menjadi senang. Ih, kupu-kupu. Makanya hampir tidak ada lagu ulat-ulat yang lucu. Karena lagu yang sudah dikarang cuman kupu-kupu yang lucu. Ada nggak ulat-ulat yang lucu? Gak ada lucunya ulat. Tahu nggak? Yuk, bulunya seperti itu. Sedikit saja kena kulit kita merang. Betul? Gatal-gatal. Cara jalannya aja mengerikan. Tapi dia bertransformasi diri. Puasa. Masuk ke dalam kepompong. Bahkan ada cerita bagus dari seorang peneliti. Ketika dia sudah jadi kupu-kupu dalam kepompong, digunting saja kepompongnya, kupu-kupu itu jatuh, tidak bisa terbang. Ternyata saat dia itu merangkak dari dalam keluar dari kepompongnya, biarkan secara alami. Karena saat dia itu merangkak berusaha untuk keluar dari kepompongnya dengan cara alami, ternyata kadar air di dalam sayapnya itu berkurang dengan cara seperti itu, terbakar, dan dia keluar dengan indahnya. Lahirlah lagu kupu-kupu yang lucu. Nih para ulat, kapan menjadi kupu-kupu yang lucu? Kalau hari ini hidup kita masih merangkak dalam keterpaksaan, yuk kita segera transformasi diri menjadi kupu-kupu yang lucu. Orang lain kalau kita sudah lucu kan, orang lain kan ketemu kita nggak serem lagi, betul nggak? Ibu ini sekarang percaya, wajahnya keren. Dulu pinjam uang telat sejam aja marahnya kayak apa, sekarang ikhlas, luar biasa. Udah jadi kupu-kupu. Karena saya bilang sama peserta BMK yang kemarin, ya betul, kamu sekarang sedang ada di kepompong, tapi jangan terlalu lama. Tugas kita adalah memayu hayuning bawono, ikut berkontribusi membangun dunia yang sudah cantik ini supaya tambah cantik. Itulah sebaik-baiknya manusia yang berguna bagi manusia yang lain. Jadi soleh itu titik akhirnya adalah berguna bagi manusia lain, bukan sholat. Sholat instrumennya. Nah selama ini kan kita mengartikan soleh itu sholat, betul nggak? Iya, padahal sholat itu instrumen. Ketika kita memperbaiki dunia ini, kita tidak melakukan perbuatan keji, melakukan perbuatan munkar, tidak korupsi, tidak mengambil hak orang, itu baru benar. Nah itu soleh. Baru sholat belum kelihatan, karena setiap orang sedang sholat kan baik. Coba ibu kalau lagi sholat, baik, seperti sabar, betul nggak? Seperti orang baik, seperti suci, seperti. Betul nggak? Kelihatan kamu tuh setelah buka mukena. Betul apa tidak? Iya. Kelihatan orang tuh di jalan, itu kelihatan di rumah. Ketika dapat sesuatu yang berbeda dengan keinginannya, di situ kelihatan aslinya kamu itu. Betul apa tidak? Nah itu. Nah, pada ngaku ya, bagus. Nah, kata turunan dari paksa. Ini saya coba lihat. Ada keterpaksaan, perihal terpaksa. Ada memaksa, memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa. Hati-hati, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama, nggak boleh dipaksa. Anak kita tuh dikasih pengertian, kelembutan, supaya mereka mau melakukan itu. Jangan dipandang mereka seperti robot yang harus melakukan sesuatu sesuai dengan yang orang tua mau. Tidak ada artinya ibu bapak, tidak ada artinya. Paksa anak kita sholat, paling juga hanya sholat di depan kita, di belakang kita belum tentu. Puas? Puas? Hati-hati, kita sedang mengajarkan anak kita jadi munafik. Yuk perbaiki sholat kita sampai ketemu rasanya. Ajak nanti anak kita sholat di dimensi itu. Saya kira anak kita melakukan itu tidak terpaksa lagi. Ada yang namanya memaksakan. Ini namanya berbuat melebihi batas kenyataan yang sebenarnya. Kan kita sering bicara, kalau sudah capek mah tuh jangan memaksakan diri. Ada namanya paksaan. Paksaan itu hasil memaksa. Gak mungkin Allah melakukan paksaan. Makanya tidak ada paksaan dalam agama, karena paksaan itu hasil memaksa. Allah tuh tidak pernah memaksa kita.
Kenapa selama ini merasa terpaksa? Karena kita selama ini tidak diajarkan tujuannya, tidak diajarkan rahasianya, tidak dibukakan apa di balik itu semua. Lalu kita melakukan sesuatu hanya sebatas rutinitas. Jadilah kita merasa terpaksa. Ada yang namanya pemaksaan, proses, cara, itu perbuatan yang memaksa. Ada yang namanya terpaksa, perbuatan di luar kemauan sendiri karena desakan atau tekanan. Semua karena desakan dan tekanan pasti terpaksa. Yuk sekarang tanya pada diri sendiri, apakah saya menjalankan agama terpaksa? Silakan dijawab. Kalau masih terpaksa sampai hari ini, ada yang gak beres. Oke, kita lanjut ya. Ada yang memaksa dan ada yang dipaksa. Kalau paksaan itu kan ada dua pihak. Ayo, ada yang memaksa, ada yang dipaksa. Pertanyaan saya, siapa yang memaksa kita untuk beragama? Allah? Allah? Bukankah Allah mengatakan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama? Karena kalau ada paksaan ada dua pihak, ada yang memaksa, ada yang dipaksa. Betul nggak? Kalau Allah yang memaksa, Allah melawan firman-Nya sendiri, karena beliau mengatakan tidak ada paksaan dalam agama. Kalau gitu siapa yang dipaksa? Kita. Sekarang pahami, yang memaksa dengan yang dipaksa itu tidak ada. Kalau kita memulai dari ayat yang tadi, Al-Baqarah 256. Bukalah mata kalbu kita, sadari kehadirannya dalam diri kita, kenali dia. Kalau sudah kenal, ujungnya kita akan cinta. Kalau sudah cinta, ujungnya kita akan melakukan apapun untuk yang dicintainya tanpa merasa terpaksa. Clear? Clear? Jelas? Gitu. Stop bicara kewajiban. Karena kewajiban itu di dalamnya ada dua unsur motivasi yang rendah. Mulai sekarang menumbuhkan need. Syukur-syukur kalau sampai pada love. Anda dari Surabaya? Pernah dengar orang Surabaya mengatakan Witing tresno jalaran soko kulino. Tresno, cinta itu muncul karena apa? Karena sering kulino. Tahu? Karena sering ketemu. Karena sering ketemu kan jadi kenal. Karena kenal cinta. Kalau cinta melakukan apapun untuk yang dicintai, no paksaan. Inilah pengertian la ikraha fiddin yang selama ini tidak pernah dibedah. Padahal dalilnya sudah dikatakan leluhur kita di tanah Jawa. Witing tresno jalaran soko kulino. Dalam riset teori motivasi, motivasi yang paling tinggi adalah love motivation. Motivasi cinta. Sekarang gimana caranya apapun yang kita lakukan atas nama cinta? Jelas, cinta jauh dari kata paksaan. Coba kawin paksa, bisa? Bisakah kita mencintai orang yang tidak kita kenal? Kan ada tuh orang tuanya ingin anaknya dijodohkan oleh orang tuanya, betul? Walaupun anaknya tidak kenal, pokoknya kamu harus kawin sama si A. Begitu ada paksaan, di situ sudah ada pengkhianatan pada anaknya sendiri. Apa yang terjadi? Anak akan melakukan sesuatu bukan karena keinginannya. Menyiksa itu? Ayo, berhenti menyiksa diri. Walaupun bahasanya agama. Karena agama itu bagi saya menyenangkan. Saya dulu begitu baca hadis Nabi ya, ada 17 hadis Nabi. Kata-katanya begini dalam hadis itu. Ma'rifat adalah modalku, akal pikiran sumber agamaku, zikir adalah kawan dekatku, jihad adalah perangaiku, sabar adalah taman dekatku. Terus gitu, sampai puncaknya yang 17 itu adalah sholat adalah hiburanku. Wah, saya cari itu. Saya ketemu bukunya, judul bukunya Sejarah Muhammad, yang menulis namanya Haikal. Di situ saya buka, oh ternyata disitulah ketemu 17 hadis itu ternyata bukan hadis satu itu hadis yang kemudian dikompilasi. Saya urut itu dari makrifat adalah modalku, akal pikiran sumber agamaku satu-satu. Ternyata akal pikiran kita ini menjadi bersinar dan cerdas kalau sudah diterangi oleh cahaya makrifat. Ternyata hadis itu berstruktur sampai puncaknya adalah sholat adalah hiburanku. Makanya saya berani ngasih pelatihan sholat khusyuk. Kenapa? Saya sudah merasakan kalau sholat itu luar biasa, penuh sukacita. Bagaimana tidak penuh sukacita bersama dia? Ternyata sholat itu bukan menyembah Tuhan, tapi sholat itu menyatu, merasakan kehadirannya, memanunggal bersama dia. Kalau menyembah, yang disembah dengan yang menyembahkan berarti ada jarak. Betul? Betul? Harusnya tidak ada jarak. Harusnya nggak ada jarak. Gimana caranya supaya tidak berjarak? Melebur, menyatu.
Itulah pengertian sholat dalam tingkatan hakikat. Nah, sholat yang syariat juga penting, karena di dalam sholat syariat banyak sekali simbol-simbol yang bisa kita baca. Makanya Nabi Muhammad mengatakan as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu mi'rajnya orang yang beriman. Sudah ketangkap kira-kira judul ini? Sudah bisa memahami la ikraha fiddin? Sudah? Sudah? Oke. Baik. Bagaimana metode beragamanya para nabi? Nabi Muhammad mengatakan, awalnya agama adalah ma'rifatullah. Mari kita ikuti metodenya para leluhur kita. Kita mengawali agama dengan syariat dulu. Padahal kata Nabi, awalnya agama adalah ma'rifat. Ma'rifat itu bukan tingkatan tertinggi, awalnya agama. Justru puncaknya agama itu syariat. Tanpa keterpaksaan. Jadi puncaknya agama adalah syariat. Nah, oleh karena itu di dalam Quran dikatakan yang dapat nikmat itu kan cuma 4. Para nabi, para sidikin, para syuhada, para solihin. Jadi kalau begitu iman ada rasanya? Ada harusnya. Islam ada rasanya? Ada. Nah, kita sering mengatakan nikmat iman, nikmat Islam. Nah, nikmat iman, nikmat Islam itu adalah nikmat terbesar yang Allah berikan pada kita. Dan nikmat yang paling besar adalah menyatu, melebur, merasakan kehadirannya di setiap ruang dan waktu bersama Dia. Kalau sudah sampai di titik itu, kesadaran kita sudah di situ, subhanallah. Saya berani mengatakan hidup itu luar biasa, penuh berkah. Makanya siapa yang sudah menemukan keindahan di dalam, apapun yang di luar menjadi indah. Dan siapa yang menemukan kemuliaan di dalam, apapun yang di luar menjadi mulia. Dan siapa yang sudah menemukan kesucian di dalam, semua yang di luar pun suci. Jadi kebalikan dari terpaksa apa? Ikhlas. Ulangi, kebalikan dari terpaksa apa? Ikhlas. Jadi kalau terpaksa berarti tidak ikhlas. Jadi jangan mengatakan ikhlas di kata-kata kalau kita masih terpaksa. Dan syarat untuk tidak terpaksa, kita harus sampai di level cinta tadi. Witing tresno jalaran soko kulino. Kalau sudah cinta, apapun untuk yang dicintai, rela berkorban, bukan? Masih ingat dulu kan? Masih pacaran? Betul? Iya. Lewat kuburan aja indah. Itulah karena cinta itu membuat semuanya jadi indah. Kita ini sekarang ketiadaan cinta, jadi semuanya menjadi tidak indah, terpaksa jadinya. Itu yang membuat kesadaran kita tidak berubah. Yuk kita baca ayat ini. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin hunafa'u wa yuqimus shalah wa yutuz zakah zalika dinul qayyim. Padahal mereka tidak disuruh kecuali menyembah Allah dengan ikhlas dalam beragama. Nah, mukhlisina lahuddin. Ini jelas ya, jelas sekali. Ayo baca. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan ikhlas dalam beragama. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin. Nah, kita sering nanya ke sana kemarin, gimana caranya Pak supaya saya bisa menyembah Allah dengan ikhlas? Jawabannya sudah ada sekarang? Temui Dia. Sampai kita bisa mencintai Dia. Menyembahnya pasti dengan ikhlas. Nah, dalam ikhlas itulah sebetulnya ada cinta. Masuk akal? Baru hunafa, penuh kelembutan, kerendahan hati. Wa yuqimus shalah, bisa mendirikan salat. Wa yutuz zakah, bisa berzakat. Zakat juga tidak ada keterpaksaan. Untuk yang dicintainya, untuk kekasihnya. Zalika dinul qayyim. Itulah agama yang lurus. Jadi agama Islam ini agama yang qayyim. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan. Selama ini kita tidak menerjemahkan ayat ini secara sempurna, paripurna, sehingga kita bingung gimana memahaminya. Kenyataan masih banyak yang memaksa ya. Orang lain tidak puasa, kita puasa, warungnya dihancurkan. Orang lain berbeda dengan kita dianggap salah. Orang lain berbeda dengan kita dianggap sesat. Orang lain berbeda dengan kita dianggap musuh kita. Jadi implementasi la ikraha fiddin ini belum nyata, baru banyak dibaca. Makanya hari ini saya membuka rahasia ini supaya kita semua mengerti. Baik, lanjut. Ini Quran surat Al-A'raf ayat 29. Katakanlah, Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan. Luruskan wajahmu setiap memasuki masjid. Indah sekali ya. Wa aqimu wujuhakum inda kulli masjid.
Pernah mengamalkan ini? Pernah mengamalkan ini? Mana masjid? Mana masjid? Syariatnya masjid ini. Luruskan wajahmu setiap memasuki masjid. Begitu masuk masjid. Gitu. Tidak boleh luak liak gitu. Awas. Ini sudah diamalkan oleh leluhur kita. Leluhur kita mengatakan, bubui bulan sangrai bentang, panon poe di sate. Di sate itu dipelang, dilurus pandangannya. Aduh, kalau sudah sampai di situ, makanya kan sebelum lagu Boy Bulan, orang tua kita sudah mengubah lagu Manuk Dadali. Mesat ngapung luhur jauh di awang-awang, meberkeun jangjangna bangun taya karingreng. Beberkeun heula jangjangna, mesat ngapung luhur pasti bakal panggih jeung sangrai bentang, Boy Bulan panon poe di sasate. Bray weh caang. Gitu. Nah, di sini ada perintah, luruskan wajahmu setiap memasuki masjid. Awas, begitu masuk masjid karena perintahnya. Begitu? No. Wajah mana? Bukan wajah yang ini. Wajah batinmu. Mana masjid? Masjid itu Baitullah. Allah mengatakan langit dan bumi tidak akan cukup menampung zatku, tapi kalbunya orang yang beriman itulah rumahku. Jadi begitu kita masuk Baitullah yang sebenarnya, maka kita akan berhadapan dengan wajahnya. Saat itu kita tidak bisa berpaling dari wajahnya. Luruskan wajahmu ketika memasuki masjid. Keren jadinya. Sudah bisa begitu? Nah, belum bisa. Maka setelah meluruskan wajah batinnya, itu yang dialami Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kan ketika sholat, beliau juga mengatakan, Inni wajahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikal wa bizalika umirtu wa ana awwalul muslim. Sudah bisa mengamalkan itu? Belum juga. Maka itu disebut doa iftitah. Iftitah itu dari kata fataha yufatihu, iftitah itu artinya doa pembuka pintu kalbu. Kalau sudah terbuka pintu kalbunya, bahkan tidak usah membaca kalimat itu, sudah berhadapan wajahnya dengan dia. Itu yang dikatakan di ayat ini, luruskan wajahmu setiap memasuki masjid. Begitu masuk masjid yang namanya Baitullah, tidak bisa berpaling lagi, lurus wajahnya ke sana. Gitu, baru sholat itu ada rasanya. Tidak ingat itu ini lagi, tidak ikut piring berantakan lagi, tidak ingat yang lain-lain. Makanya di dalam ayat ini dikatakan wad'uhu mukhlisina lahuddin. Undanglah dia dengan ikhlas dalam beragama. Jadi mukhlisina lahuddin itu diulang-ulang. Setidak-tidaknya saya sudah mengkompilasi ada 7 ayat di Quran yang bercerita tentang mukhlisina lahuddin. Itu lanjutan dari la ikraha fiddin. Jadi Allah itu luar biasa. Ketika kita dilarang ada paksaan dalam agama, la ikraha fiddin, ngasih solusinya. Mukhlisina lahuddin. Din. Tahu din? Apa? Nah, itu. Din itu sebetulnya bukan agama. Din itu dari kata dain. Dain itu artinya utang. Jadi kita ini semua punya utang kepada Allah. Apa utang kita? Dulu kita ditanya oleh Allah, Alastu birabbikum? Apa kamu ini Tuhanmu? Saat itu kalian menjawab, yes. Qalu bala syahidna. Ya, aku menyaksikan. Harusnya kalau sudah menyaksikan, kalian bisa mengingatnya. Begitu lahir ke alam dunia, apa yang pernah disaksikan kalian lupakan. Itulah utangmu pada Allah. Kalau nanti sore mati, kamu mati punya utang. Utang yang dimaksud oleh Rasulullah bukan ke BRI, bukan ke Mandiri, bukan ke BCA. Kalau kamu punya utang ntar mati sore, gak apa-apa, BCA pasti ambil rumahmu. Betul? Betul apa tidak? Makanya, aduh saya udah sakit-sakitan, saya gak mau punya utang lagi. Kalau utang urusan kayak gitu, mau nyicil motor, nyicil aja, walaupun sakitan, gak apa-apa. Paling juga ntar diambil leasing motornya. Tapi utang kepada Allah tidak bisa diwakilkan. Utang itu harus dibayar. Jadi sebetulnya kata dasar dari din itu adalah dain. Itu utang sebetulnya. Jadi kita ini beragama karena kita punya utang. Jadi sebetulnya beragama itu tujuan utamanya melunasi utang. Asalnya nggak tahu Allah, asalnya tahu kepada Allah, jadi nggak tahu, cok bayar. Tahu lagi. Itu namanya tobat. Maka tobat itu kembali bayar utang. Gitu. Paham sekarang?